Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja program profesi guru periode 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya Siti Masitoh SPD. Saya seorang guru mata pelajaran IPA di SMKS PGRI 1 Balaraja. Sekaligus sebagai mahasiswa program profesi guru dalam jabatan tahun 2022, program studi pendidikan biologi kategori 1, gelombang 2 di LPTK Universitas Sriwijaya. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran mata pelajaran IPA materi pencemaran air di kelas 10 SMKS PGRI 1 Balaraja. Selamat menyaksikan. Ada berita apa Pak hari ini Pak? Ini? Oh, yaudah, mari Pak, mari saya ngajar dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok nggak semangat sih? Semangat ya nih? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah ya kalau kalian semua sehat dan juga masih semangat. Oke, ya duduk dulu ya ibunya ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, betul? Betul. Dan Hafid, dibimbing doa ya teman-teman ya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sepertinya kelas ini hari ini tidak lengkap ya siswanya. Ya. Boleh ibu absen terlebih dahulu? Boleh. Kita absen dulu ya. Ajis. Ya, Ajis sehat? Alhamdulillah. Artika, ini sepertinya Sakit. tidak masuk. Sakit ya? Iya. Sudah diketahui oleh wali kelas sakitnya? Tidak. Atika. Wah, oke ya. Semoga yang sakit cepat sehat, yang sedang izin besok bisa balik lagi ke sekolah. Oke ya. Oke. Kalian udah siap belajar hari ini? Sudah. Yakin? Yakin. Yakin nih. Oke, kalau memang yakin kalian sudah siap, coba buku pelajarannya, buku tulisnya sudah disiapkan belum? Sudah. Tulis yang lain pulpen? Sudah. Oke, kalau sudah coba berdiri terlebih dahulu yuk. Berdiri yuk. Wah, ini karena udah istirahat sepertinya udah pakaiannya udah tidak begitu rapi. Rapikan terlebih dahulu. Coba cek kerapihan terlebih dahulu. Sip. Udah ganteng lagi, cantik lagi. Wah, iya cek temennya habis istirahat takutnya masih ada sisa sambel ya. Oke, kalau sudah rapi boleh. Sekarang ibu mau tahu sejauh mana kalian fokus. Oke. Kalau ibu katakan pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau ibu katakan siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Perlahan saja tapi ya. Kalau ibu katakan sore, silakan kalian tepuk tangan 3 kali. Kalau ibu katakan malam, maka kalian tidak perlu tepuk tangan. Siap? Siap. Ready? Ready. Oke, fokus. Sore, pagi, siang, malam. Oke, saya anggap kalian sudah fokus karena tadi di awal sudah fokus, mungkin udah mulai kesenangan, ternyata goyang. Oke, mudah-mudahan habis ini fokus semuanya ya. Boleh duduk kembali. Ibu mau tanya nih ke kalian sayang-sayang ibu nih ya. Ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu kita sudah mempelajari materi apa? Ya, Tia.
terjadinya pencemaran udara. Ya, Hafid. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh berbagai hal, Bu. Misalnya kayak asap kendaraan, terus asap pembakaran hutan, sama Oke. asap dari produksi pabrik Oke. dan sebagainya. Ada yang ingat? Minggu lalu Ibu mengatakan apa? Hari ini kita akan belajar apa? Ya, Mbak Salwa. Tentang pencemaran air. Salwa tadi bilang, Bu, hari ini atau saat ini kita akan mempelajari materi pencemaran air. Karena minggu lalu Ibu sudah mengatakan itu, kayaknya kalian juga semalam udah belajar deh. Oke. Ibu ingin mengetahui sejauh mana kemampuan atau pengetahuan kalian mengenai pencemaran air. Maka dari itu kita tes terlebih dahulu ya. Silakan kalian siapkan handphone kalian. Kemudian masuk ke aplikasi Quizzes. Sudah? Oke, jika sudah, nah, silakan kalian masukkan kode gamenya atau kalian scan barcode di atas. Oke, kita mulai. Oke ya, waktu mengerjakan sudah habis. Mari kita lihat siapa yang masuk ke 3 besar. Oke, pertama Hafid, kemudian Raihanun, dan yang ketiga Ridho. Oke, itu adalah hasil pindah kalian ya. Selanjutnya, nih, Ibu mau bertanya ke kalian semua. Siapa yang di sekitar rumahnya masih ada sungai? Wah, Mas Dede rumahnya dekat sungai. Dekat sungai. Gimana kondisi sungainya, Ded? Sungainya sudah tercemar, Bu. Warnanya keruh. Oh, warnanya keruh. Hitam. Keruh apa hitam nih? Keruh dong. Keruh apa hitam? Keruh. Keruh. Oh. Kira-kira kenapa tuh, Ded? Banyak limbah itu dibuangnya ke situ semua. Banyak limbah yang dibuang ke sungai. Iya. Gitu. Nah, kayak di gambar ini. Kayak di gambar ini, kayak di depan. Seperti itu. Iya. Apa ini foto dekat rumah kamu? Bukan. Bukan. Tapi mirip. Kira-kira kenapa sungai tersebut jadi kotor kayak di depan ini? Oh ya, Mbak Melisa. Kenapa? Karena banyak yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Karena banyak yang membuang sampah sembarangan di sungai. Kira-kira kondisi sungai yang seperti di gambar nih atau yang dekat rumah Dede, mungkin kalau yang sering main yang level ke rumah Dede tahu kali ya sungainya kayak gimana. Itu termasuk pencemaran apa? Pencemaran air. Pencemaran air. Oke. Ibu tahu dan ibu yakin kalian generasi muda, ya, remaja-remaja yang cerdas ini tidak ingin lingkungan di sekitar kita tercemar. Kalian punya motivasi untuk menjaga lingkungan? Punya. Nah, agar kalian lebih termotivasi lagi untuk menjaga lingkungan, apalagi kondisi air di sekitar kita, kita simak dulu video berikut ya. Kita simak sama-sama. Satu kata yang sederhana, namun bisa mendapatkan banyak kerja. Dahulu air yang bersih dan jernih, kini sudah tercemar oleh sampah di mana-mana. Ayo, buanglah sampah ke tempat. Hargailah lingkungan kamu dengan sampah. Agar semakin semangat, Ibu ingin kalian
3. Save water, save life, and save the world. SMK Walini. Yes. SMK Bisa. SMK Bebas. SMK Bisa bebas. Oke, ya, mudah-mudahan kalian selalu termotivasi untuk menjaga lingkungan. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Ibu harap setelah kalian mengamati video pembelajaran yang nanti akan Ibu tayangkan, maka dan membaca artikel yang ada di dalam LKPD dan kemudian kalian berdiskusi, Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis bahan pencemar pada air beserta penyebabnya dengan benar. Ya. Dan yang kedua, setelah kalian melakukan kajian literatur dan juga berdiskusi, Ibu harap kalian dapat menganalisis dampak negatif yang telah terjadi dari pencemaran air dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah kalian melakukan kajian literatur dan juga berdiskusi secara berkelompok pastinya, kalian dapat mengemukakan solusi dalam upaya penanganan dan pada pencemaran air di lingkungan sekitar kalian dengan baik. Saya harap setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian dapat mengetahui apa saja bahan pencemar yang dapat mencemari air. Ya, kemudian kalian juga bisa tahu apa saja dampak dari pencemaran air dan kalian juga bisa tahu bagaimana sih cara menangani pencemaran air yang ada di sekitar lingkungan kalian. Seperti itu ya, itu manfaat dari kita mempelajari materi ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL. Ini alur pembelajarannya ya. Pertama, orientasi pada masalah. Nanti Ibu akan mengemukakan satu masalah kepada kalian. Nanti kalian bisa mendiskusikannya secara berkelompok, ya. Nanti nggak bentuk kelompok. Kalau nggak salah minggu lalu Ibu udah bentuk ya kelompoknya. Kemudian kalian berdiskusi, ya, menganalisa permasalahan yang akan Ibu berikan ke kalian. Kemudian kalian melakukan presentasi dan berikutnya adalah analisis dan juga evaluasi pembelajaran kita hari ini. Ya, kebutuhan manusia yang semakin meningkat, kemudian akan terus mendorong terjadinya peningkatan dan juga kemajuan pada berbagai bidang. Ya, khususnya bidang industri. Tapi hal tersebut memberikan konsekuensi yaitu meningkatnya tingkat pencemaran yang terjadi. Iya nggak sih? Ya. Pencemaran apa contohnya? Pencemaran air ya. Kondisi ini atau kondisi pencemaran air tentunya juga akan berdampak pada penurunan kualitas hidup dan juga kesejahteraan masyarakat. Karena dampak yang ditimbulkan oleh polusi air ya atau polusi jenis lainnya juga jauh lebih banyak dan lebih kompleks. Nah, ya, Ibu akan menayangkan satu video ya dan juga artikel yang nanti akan kalian simak di LKPD masing-masing. Ya, Ibu harap kalian simak video berikut. Yang merupakan selanjutnya sudah berjalan Sungai Muhammad ini adalah Sungai Cisadane di Serpong, Tangerang Selatan yang mendadak viral di media sosial. Tidak seperti biasanya, kalau kita lihat nih aliran sungai yang biasanya berwarna coklat kini berubah menjadi warna merah. Oke, sudah kalian simak video tadi? Sudah. Oke, dari video yang tadi sudah kalian simak ya, Sungai Cisadane itu ada di mana sih? Oh, di mana? Bang Hafid mau jawab sendiri kayaknya. Ya, Bang Hafid. Di Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan. Di Serpong. Kondisi Sungai Cisadane tadi itu seperti apa nih? Gimana? Iya, Grace. Air Sungai Cisadane berwarna merah. Berwarna merah. Karena apa? Ada yang tahu? Tadi karena apa? Kok bisa merah? Iya, Mas Reval. Karena limbah plastik. Karena limbah plastik. Iya.
Oke, sekarang kalian silahkan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan minggu lalu. Masih ingat? Masih ingat? Oke, kalau masih ingat silahkan duduk secara berkelompok. Oke, silakan. Sudah duduk berkelompok ya? Sudah. Gue akan bagikan KKPD ya di masing-masing kelompok. Ini. Silahkan kalian tulis terlebih dahulu di halaman paling depan nama kelompoknya, ya, nama kelompok kalian dan anggota kelompok kalian. Nama lengkap ya dari masing-masing anggotanya. Dan kalian boleh membagi tiap lembar LKPD-nya ya, agar lebih bisa memudahkan mempelajari dan mengisi LKPD. Jika ada pertanyaan boleh panggil Ibu. Oke? Kalau sudah, kalian diskusikan, nanti kan ada yang presentasi ya, kelompok, perwakilan kelompok tentukan siapa yang akan presentasi. Oke? Jika ada pertanyaan lagi, boleh. Oke, perhatian semuanya, diskusi sudah habis ya waktunya. Jadi selanjutnya adalah presentasi kelompok. Tapi sebelum itu, agar kalian semakin semangat, yuk yel-yel SMK-nya dikeluarkan lagi. Oke? SMK Wali? Yes! SMK? Bisa! SMK? Hebat! SMK? Bisa hebat! Oke. Presentasi dimulai dari kelompok Hafid. Itu adalah tercemar limbah plastik Sungai Cisadane berwarna merah. Yang kedua, mencari tahu apakah air ini berbahaya. Menurunkan jumlah oksigen yang terjadi karena tumbuhan terhalang gas melakukan fotosintesis. Yaitu pencemaran di Sungai Cisadane, memberikan kabupaten Tangerang sudah melakukan berbagai upaya, akan tetapi kondisi sungai terus memburuk. Menyebabkan sungai yaitu karang. Ada pertanyaan atau tanggapan? Contoh rusaknya ekosistem air itu apa saja ya? Rusaknya ekosistem air seperti hewan yang hidup di dalam sungainya mati, tumbuhan di sekitarnya layu. Pabrik pengolahan sampah plastik tersebut di kawasan Kavling, Serpong, Tangerang Selatan. Bu, ya, saya ingin bertanya Bu, ini kan tadi ada disebutkan dampak dari sungai tersebut. Nah, kan di situ ada poin nomor 4, ada gangguan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Nah, itu kalau boleh tahu gangguan kesehatannya apa aja? Izin menjawab, kalau untuk gangguan kesehatan karena mengkonsumsi air tersebut pastinya ada gangguan kesehatan dan pencernaan. Mungkin karena kayak yang tadi disebutin kayak diare gitu ya. Terus
Itu mungkin akan tahu, itu mungkin ada kelompok lain yang ingin menambahkan. Oke, presentasi sudah selesai ya. Tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, nah kali ini dari sekian kelompok yang presentasi, secara umum permasalahan apa sih yang kalian temukan dalam video dan artikel dalam LKPD yang sudah kalian diskusikan tadi? Ya, Melisa, silahkan Mel. Permasalahannya tentang kondisi sungai Cisadane yang airnya berwarna merah. Oke, karena apa air sungai Cisadane itu berwarna merah? Ya, Grace, boleh. Karena pembuangan cair dari pabrik pengolahan sampah plastik di sekitar sungai. Oke, jadi ya secara umum kesimpulannya adalah permasalahan yang kalian temukan di artikel dan juga video tersebut adalah kondisi sungai Cisadane yang berwarna merah, yang bukan warna coklat lagi tapi sudah berwarna merah, dan itu disebabkan karena adanya aktivitas warga di sekitar sungai yang membuang sisa limbah pengolahan plastik yang ada di sekitar sungai. Oke, di sini siapa yang mungkin dapat menjelaskan apakah itu pencemaran air? Saya Bu, Oke, Hafid, silahkan. pencemaran air itu adalah menurunnya kualitas air yang disebabkan oleh masuknya komponen-komponen asing berupa seperti zat, energi, atau unsur-unsur lain yang menyebabkan kualitas air itu jadi menurun. Oke, terima kasih Hafid, bagus sekali jawabannya ya. Faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran air. Ini ada beberapa macam ya. Pertama, limbah industri. Biasanya limbah industri yang dapat menyebabkan pencemaran air biasanya limbah industri yang berbentuk cair. Ya, hasil pengolahan atau sisa pengolahan industri dibuang ke sungai. Dan itu bisa menyebabkan pencemaran sungai ataupun air. Kemudian limbah rumah tangga yang kedua. Kayaknya ya pernah mungkin ya kita sengaja ataupun tidak sengaja membuang sisa makanan ataupun sisa plastik mungkin ya ke sungai, dan itu bisa menyebabkan pencemaran air. Nah, tadi kan faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran air. Ada yang tahu dampak dari pencemaran air apa? Tadi kan sudah didiskusikan. Apa kira-kira dampak dari pencemaran air? Ya, Mbak Aulia. Dampak dari pencemaran air yaitu bisa menyebabkan banjir, merusak ekosistem juga, menyebabkan gangguan kesehatan juga. Oke. Ya, betul sekali. Dampak pencemaran air itu banyak ya. Tadi yang disebutkan oleh Mbak Aulia itu beberapa di antaranya. Pertama, pencemaran air itu dapat menurunkan kualitas lingkungan. Yang kedua, kerusakan ekosistem air, bahkan bisa menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor. Biota air, misalnya ikan atau tumbuhan air akan mati. Kemudian sumber air bersih juga berkurang. Gangguan kesehatan. Ya, ini kalian tadi sudah mendiskusikan ini juga. Dan juga bisa menyebabkan keseimbangan lingkungan terganggu. Itu dampak dari pencemaran air. Dari hasil diskusi kalian tadi, cara penanganan atau pencegahan ataupun solusi dari pencemaran air apa? Iya, Mbak Naura, silahkan. Salah satu solusinya kita tidak membuang limbah ke sungai. Salah satu solusinya kita tidak membuang limbah ke sungai. Oke, makasih Mbak Naura. Cara pencegahan dan penanggulangan pencemaran air ini ada beberapa cara ya. Yang pertama, kita bisa melakukan pengolahan limbah pabrik. Jadi limbah pabrik atau limbah industri itu tidak langsung dibuang ke sungai, tapi sebelum dibuang itu dikelola atau diolah terlebih dahulu. Seperti di gambar ini ada kolam-kolam. Ini limbah cair, ini ada yang disaring, kemudian diendapkan. Kalau sudah cairan limbahnya mungkin yang awalnya tadinya coklat, kalau diendapkan jadi agak bening, baru dibuang ke sungai. Seperti itu. Jadi nggak langsung
dibuang gitu aja, ya. Jadi ada pengolahan terlebih dahulu. Atau kalau misalnya limbah industri, limbah rumah tangga bagaimana Bu? Bisa dengan cara mendaur ulang limbah baik industri maupun rumah tangga. Biasanya limbah-limbah anorganik yang bentuknya padat ya, jadi tidak langsung dibuang ke sungai. Selain kita tidak membuang sampah ke sungai atau ke perairan secara langsung, alangkah baiknya memisahkan sampah organik dan sampah organik. Ya, dipisah ini. Sampah plastik gimana dibuangnya, sampah sisa makanan gimana dibuangnya, seperti itu. Ya. Kemudian cara yang lain adalah bisa mendaur ulang sampah plastik. Ini jauh lebih bermanfaat. Oke, dari ini udah mulai teman-teman. Dari pemaparan Ibu tadi, apakah ada pertanyaan? Boleh? Tidak ada. Mudah-mudahan sudah dipahami ya. Tapi jika di lain ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Kalau begitu, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, Melisa. Kesimpulan kegiatan kami ini adalah mengetahui bahwa pencemaran air disebabkan oleh beberapa hal seperti limbah industri dan limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai, juga aktivitas lainnya. Dampak dari pencemaran air adalah dapat mengganggu ekosistem, mengurangi ketersediaan air bersih dan mengganggu kesehatan hidup. Dan solusinya adalah tidak membuang limbah secara langsung ke sungai, tapi dengan mengelola terlebih dahulu limbahnya. Oke, bukan untuk kesimpulan yang Sekarang kita post test. Tadi awal sudah finish, sekarang sudah di penutup, maka ada post test. Ayo uji pengetahuan kamu dengan menjawab kuis berikut ini. Silakan siapkan kembali handphone kalian dan buka aplikasi kuisis kalian ya. Oke, aplikasinya sudah dibuka? Oke, silahkan masukkan kode game atau kodenya di depan ya. Oke, silahkan. Apa nih?
salah-salah kata dan juga tindakan kepada kalian, dan mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya ucapkan salam, mari kita berdoa terlebih dahulu karena setelah ini kita pulang ya. Oke, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Bang Afif dipandu doanya. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Oke, saya akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi